Minta tanggapan dong, ada pemuda nih bagi-bagi masjid di Sayur kan. Oh iya, viral banget ya. tuh. Gimana sih Itu melihatnya? bagus banget karena bener yang aku lihat ya, ketika anak muda, ketika remaja-remaja yang dikasih tanggung jawab untuk misalnya ngurus satu apapun itu, apalagi lagi viral tuh masjid kan. Itu aku lihatnya best banget. Karena kan apa sih, jiwa muda kan pasti punya ide-ide kan gitu, dan orang tua pun harusnya memberikan kebebasan sama anak muda buat berkreasi. Kadang ada beberapa juga yang aku lihat ya, kepengurusan tuh orang-orang tua, orang-orang ini. Jadi mungkin pemikirannya kalau buat aku pribadi ya agak kolot. Jadi harus disesuaikan sama yang lagi berkembang sekarang. Nah, melihat aksi ini kan dia sosial juga selama Ramadan ya. Mungkin seperti apa nih? Itu positif banget karena apalagi pas aku lihat videonya tuh ramai banget yang dibagi-bagi sayuran. Terus bener-bener masjid itu didekor-dekor ya kan. Dan akhirnya banyak orang berbondong-bondong buat ke masjid. Ini salah satu nilai ibadah juga kan, mengajak orang buat ibadah berjamaah, ibadah bareng-bareng, ada kegiatan sosialnya juga kayak gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan, momen banget buat aku. Tapi kamu punya pengalaman nggak bagi-bagi di masjid gitu? Kalau aku pernah, kalau kan dulu ada juga kan dekat rumah aku kan remaja masjid kan. Jadi dulu pas aku lagi zaman-zamannya kuliah, zaman-zamannya SMA, itu suka ada tuh IRMA, ikatan remaja masjid. Selalu ada bikin sahur on the road, terusnya selalu bikin kayak buka bersama, ada pengajian-pengajian anak muda, suka ada perlombaan-perlombaan. Dan makanya aku bilang ketika suatu kegiatan dipegang sama anak muda, itu pasti akan berkembang gitu, walaupun tetap ya diawasi sama orang tua untuk apa, untuk tetap ada jalurnya gitu, nggak kemana-mana gitu. Keluar ini masih serba-serbi Ramadan. Di jalur Gaza di Palestina sekarang udah maksudnya sudah mulai ramai lagi, sudah mulai ini lagi. Alhamdulillah aku juga sekarang lihat ya di hype-nya Ramadan sekarang ya, nggak cuma di Indonesia tapi internasional juga, di Eropa, di jalur Gaza, dimanapun banyak banget orang Muslim yang berbondong-bondong tuh dekorasi. Terusnya juga banyak banget kayak pasar-pasar takjil. Berarti kan apa ya? Berarti memang bener-bener sekarang tuh keberadaan umat muslim tuh diakui keberadaannya, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi ini sih, bisa menjadi event tahunan, terusnya juga bisa menjadi tempat silaturahmi antar agama yang lain supaya akur gitu. Kalau Andro ngeliatnya dari situ sih. Ikut senang nggak sih War? Ikut seneng dong, karena bangga juga dong, karena ya nggak cuman kayak Natal, ya kan? Biasanya kan cuma ada hiruk-hiruk pikuk atau apa ornamen-ornamen kan di hari-hari tertentu kan. Tapi ternyata umat muslim ketika merayakan Ramadan, merayakan Lebaran, itu orang ikut merasakan juga gitu. Ada aktivis namanya Bang Onim dari Maluku, mungkin yang menetap di Palestina, itu dia masih suka berbagi di sana di jalur Gaza. Mungkin Anwar melihatnya gimana? Ya aku seneng banget, apalagi ada orang Indonesia juga kan yang ikut berbagi di sana. Ya mudah-mudahan itu bisa mencerminkan Indonesia yang suka berbagi, yang ramah, dan bisa menjadi apa ya, potensi contoh yang baik buat pemuda-pemuda Indonesia lainnya gitu. Jangan sampai kita cuman ya berpangku tangan, cuman diem aja kayak gitu. Jadi inspirasi nggak sih buat Anwar? Harus dong jadi inspirasi. Pokoknya kegiatan apapun itu ketika itu positif, mau di Indonesia maupun di luar negeri, itu harus menjadi inspirasi yang baik buat kita. Orang lain aja bisa, kenapa kita enggak? Apalagi ini momen banget, momen Ramadan, kita nggak pernah tahu lagi. Siapa tahu kita ini Ramadan terakhir buat kita, jadi gunakan kegiatan kita tuh yang terbaik-baiknya buat manfaat orang lain. Ini persiapan untuk mudik sendiri gimana, Mas? Ada gak? Kalau Anwar nggak mudik ya, paling mudik cuma ke Cibubur, Pondok Ranggon ya kan, dari Jakarta ke sana ke rumah mama doang. Aku sih persiapannya ya paling nukerin uang, karena biasa rumah Anwar tuh jadi tempat open house buat semua keluarga besar, buat semua tetangga yang ada di situ. Jadi hamper juga aku udah mulai bikin buat nanti di tempat teman-teman kerjaan aku, relasi aku sama teman artis yang memang sering ketemu sama aku gitu. Itu sejauh itu sih. Paling kalau untuk makanan udah aku serahin sama mama sih ya, karena kan masih tinggal 2 minggu seminggu lebih ya, kayak gitu sih. Nah, ngomong soal bagi-bagi uang sendiri tuh ada budgetnya mulai nggak sih, budgetnya Kak? belum? Budgetnya Ya, berapa nih? budgetnya alhamdulillah setiap tahun selalu ada peningkatan ya. Ya adalah nominalnya pokoknya banyak lah gitu. Pokoknya aku tukerinnya kemana, bisa tukerin ke ini, ke temen aku yang memang dia kerja di bank kan. Dia nawarin kayak, "War, mau tukeran uang nggak?" kata gitu. Mulai pecahan dari 5 ribuan, 10 ribuan, 20 sampai 50. Karena kan orangnya banyak ya kan. Kan bocah-bocah suka seneng tuh, apalagi di rumah Anwar. Misalnya jam 12 siang tuh aku mulai yang kayak sawer-sawer. Dan aku nggak tahu ini bocah saudara apa bukan. Semua tetangga pada datang, kok pada baris gitu. Oh, berarti semua anak-anak yang di lingkungan kakak ya, bukan hanya keponakan-keponakan kakak Iya, gitu? semua anak-anak yang ada di lingkungan Anwar, mungkin sepondok Ranggon kali ya, itu pada datang, pada ngantri. Jadi bener-bener kayak ya Anwar jadi momen setahun sekali, karena kan nggak mungkin tiap hari juga kan, nggak mungkin tiap hari bocah-bocah datang ke rumah Anwar kan. Iya. Gitu. Jadi karena ini momen setahun sekali, aku masih kasih rezeki, dikasih panjang umur, ya udah bagi-bagi aja gitu. Duit bisa dicari insya Ada Allah. satu orang War mungkin? Apa? Ada satu orang bocah-bocah itu Ih, banyak banget.
banyak banget, jangankan nggak cuma anak-anak, orang tuanya juga pada iya mana, oh iya udah dikasih aja. Jadi kayak ya udah, cuman kalau ponakan aku bedain. Biasa kalau ponakan saudara itu pagi ya habis sholat id kumpul di rumahku, itu aku kasih pakai amplop gitu kan, ya agak gedean dikit sampai buat saudara ya kan. Nah kalau buat anak-anak ya nanti kadang kasih 20, kadang kasih 25, pokoknya sesisanya duit. Tapi duitnya banyak banget, udah ngerjain semuanya, jadi kayak udah mengantisipasi. Kayak mama aku bilang, kamu gak banyakan, udah gak apa-apa ya, namanya kan setahun sekali. Menu lebaran enggak? Yang di rumah maksudnya yang di keluarga kakak? Kalau menu lebaran pasti, karena kan open house. Iya. Itu aku bikin prasmanan, ya biasa ada ketupat itu harus pakai daun itu, daun apa namanya, daun kelapa. Terusnya ada opor, ada sambal goreng ati itu wajib banget. Ada tape uli itu mama aku juga bikin. Ada ikan asin, ada sayur kentang, ada sayur godok, itu lengkap semuanya. Karena aku yang ribet sendiri. Anwar kan chef juga kan, ikut masak juga nggak sih di sana? Kalau dulu iya, pas lagi kerjanya dikasih dikit, ikut masak. Kalau sekarang kan nggak sempet nih, karena kan tiap pagi, siang, malam kan kerja kan. Jadi aku cuma ngomong-ngomong sama mama, menunya ini. Aku bilang, mah catering aja ya. Kata mama, jangan. Kalau catering kan mahal, menu dapat 3 doang. Mama masak, bilang, ya kalau mama capek, ya nggak apa-apa sih. Aku cuma ngasih uangnya doang, mama yang belanjain kayak gitu. Tapi ada makanan yang menurut kamu paling spesial gak sih yang kamu tunggu? Tape uli itu wajib. Tape uli itu wajib menu yang ada di lebaran. Dari tahun dulu sampai tahun sekarang itu karena menu simple tapi apa ya? Yang dicari orang, karena orang bosen ya ketemu opor, ketemu semur, ketemu ini, pasti orang langsung nyari ke tempat meja yang ada di tape uli, tinggal nyemot-nyemot buat cemilan doang gitu. Kuartal ini kayaknya banyak rezeki, alhamdulillah. Pekerjaan memaknai Ramadan sekaligus Ramadan. Sumpah aku sedih banget. Sedihnya tuh karena ya Allah baik banget gitu ya. Dari setiap ke tahun tuh selalu ada peningkatan. Dan barometer Anwar dari kerjaan tuh dilihat dari bulan puasa. Jadi kalau misalnya di bulan puasa tuh kerjaan banyak, berarti bilang, oh berarti Allah bener-bener kayak sayang banget, Allah bener-bener kasih rezeki gitu. Dan alhamdulillah selalu ada peningkatan. Kerjaan gak pernah putus-putus, mulai dari kerjaan sahur, kerjaan buka, sampai ditambah regulernya juga kayak gitu. Dan aku bilang kayak jangan sampai kalah puasanya, jangan sampai kalah ibadahnya. Pokoknya aku momennya itu adalah bulan puasa ini adalah bulan puasa terakhir. Karena bener dong, kita nggak pernah tahu 5 menit ke depan, 10 menit, apalagi ntar tahun depan kita ketemu. Syukur-syukur alhamdulillah harapan Anwar kayak ketemu lagi di bulan Ramadan. Dan aku selalu kayak, ya Allah, kira-kira ketemu nggak ya? Karena kan umur semakin panjang kan, dan aku malah kayak, kok setiap setahun malah makin sepi, banyak perubahan-perubahan, dan ternyata bukan nuansanya yang sepi, tapi kitanya yang berubah jadi tua karena sibuk gitu. Ada momen sujud nangis gitu nggak, War? Ada pas taraweh. Biasanya pas taraweh itu aku suka kayak nangis kan. Kalau dulu kan taraweh suka kayak jarang-jarang gitu kan. Kalau sekarang tuh misal pas lagi taraweh aku sempetin banget bisa pulang syuting, taraweh bentar lah gitu. Itu bener-bener aku kayak ya Allah tuh maha baik. Pokoknya intinya tuh kayak ya Allah bener-bener baik banget deh. Kita berarti harus bener ingat Allah gitu. Kadang nggak inget aja Allah, inget kita ya kan. Apalagi kalau misalnya kita bener-bener inget full Allah. Oke. Terima kasih. Makasih.